Hai Moms, morning. Jumpa lagi di Kata Tini Channel. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di bulan Juni. Artinya itu adalah jadwal kita untuk membuat rencana anggaran atau budgeting di bulan Juni. Namun di sini sebelum saya membuat rencana anggaran atau budgeting di bulan Juni, terlebih dahulu di sini saya akan membuat ODTT atau challenge one day 2000 rupiah. Jadi saya mengumpulkan sebesar 2000 rupiah setiap hari selama 30 hari karena kebetulan bulan Juni ada 30 hari dan di sini full selama sebulan ya, Mams. Moms juga bisa membuat challenge yang sama. Setiap bulannya challenge bisa berbeda-beda. Nominalnya juga disesuaikan dengan Moms. Kalau aku suka nominal 2000 rupiah supaya nggak berat karena ini dilakukannya setiap hari. Dan untuk rencananya ini juga aku akan buat untuk persiapan lebaran tahun depan atau 2023. Maka dari itu supaya tidak memberatkan dan challenge ini bisa berhasil sesuai dengan misi, maka aku pakai nominal 2000 rupiah aja. Nah, apakah harus selalu 2000 rupiah? Jawabannya adalah tidak. Jadi tergantung Mams. Kalau misalkan Mams lebih nyaman kalau pakai nominal yang lebih besar atau 5000 rupiah atau 10.000 rupiah nggak masalah. Kemudian kalau misalkan range-nya dibikin per minggu, kalau kan setiap hari 2000 rupiah tapi setiap hari. Misalkan Mams mau bikin range-nya itu per minggu atau bulan nanti juga nggak masalah. Yang penting adalah konsistensi dan kemauan kuat untuk menyelesaikan challenge yang sudah kita buat sendiri. And next, selesai membuat tabel ODTT atau One Day 2000 sebelum kita membuat rencana anggaran untuk budgeting di bulan Juni. Di sini aku akan berbagi beberapa tips yang bisa Moms gunakan di rumah untuk memiliki keuangan yang sehat sepanjang tahun. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, sebelum kita mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan kita, terlebih dahulu kita harus benar-benar memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kali ini akan sangat berguna untuk kita agar kita bisa mengatur keuangan kita atau mengeluarkan keuangan kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi yang paling penting adalah memprioritaskan kebutuhan, baru nanti kita akan memikirkan keinginan kita setelah semua kebutuhan pokok kita itu terpenuhi. Jadi kebutuhan konsumsi, kemudian kebutuhan rumah tangga dan pendidikan itu harus diutamakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah membuat rencana keuangan atau rencana anggaran rumah tangga. Setelah kita tahu apa saja sih kebutuhan kita, nah di situ penting sekali untuk membuat rencana anggaran atau rencana keuangan supaya kita bisa menyusun berapa sih pendapatan yang kita dapatkan di bulan itu. Jadi pendapatan bersih total antara suami dan istri. Jadi setelah kita terbuka berapa pendapatan kita masing-masing dan berapa yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita atau pemenuhan kebutuhan kita, di situ kita baru membuat atau menyusun rencana anggaran. Jadi kita bisa mengontrol atau bisa memantau apakah pendapatan dan pengeluaran kita itu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan atau yang kita anggarkan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya adalah menabung. Ini penting sekali dilakukan dan pastikan teman-teman menabung dengan metode ini. Jadi dengan menggunakan metode sisihkan, bukan sisakan gitu ya teman-teman. Jadi kita menabung di awal bulan. Nominalnya nggak harus banyak, yang penting harus menabung dan harus konsisten. Ingat sekali lagi konsisten ya Mams. Lalu yang berikutnya adalah investasi. Jangan lupa teman-teman, investasi itu penting gitu. Apalagi kalau misalkan mungkin kita tidak punya jaminan di masa tua atau kita adalah tipe pegawai atau karyawan yang mungkin nanti nggak dapat uang pensiunan gitu. Misalkan saya karyawan swasta jadi nggak dapat pensiunan. Nah, caranya adalah dengan berinvestasi. Lebih bagus lagi kalau seandainya kita menabungnya itu sekaligus berinvestasi. Jadi kalau misalkan kita menabung dalam bentuk uang, di situ akan terpengaruh dengan yang namanya inflasi atau makin lama nilai uang itu makin turun gitu kan. Contohnya, kalau misalkan 100 ribunya 10 tahun yang lalu itu bisa dapat banyak hal. Tapi di tahun sekarang atau di saat ini 100 ribu itu nilainya udah gak sebanyak dulu. Artinya apa? Nilai rupiah atau nilai uang itu makin lama
kemungkinan makin menurun gitu ya, atau kemampuan untuk membeli barang juga semakin sedikit gitu. Itu kalau kita menyimpan dalam bentuk uang. Tapi kalau kita menabung dan kita investasikan tabungan kita, misalkan dalam bentuk yang paling mudah itu yang sekarang lagi populer adalah menabung emas. Itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena makin lama kan nilai emas itu makin meningkat ya teman-teman. Jadi buatlah tabungan yang sifatnya dia juga bisa digunakan untuk investasi. Dan tips berikutnya adalah sediakan dana darurat. Nah, untuk dana darurat sendiri ini sangat perlu kita sediakan atau kita buat sendiri. Kenapa teman-teman? Karena kita nggak pernah tahu kan, misalkan oke lah kita udah tercover BPJS atau apa gitu, tapi kadang kan ada saja suatu hal yang di luar ekspektasi kita gitu, di luar perhitungan kita. Misalkan ada undangan mendadak atau kondangan, kemudian ada tilik bayi atau apa gitu. Itu sangat perlu sekali untuk kita sisihkan atau kita buat rencana khusus untuk dana darurat. Nah, besarannya disesuaikan, yang penting kita udah mengcover semua kebutuhan pokok kita atau yang wajib kita dahulukan dulu, baru kita sisihkan untuk si dana darurat ini. Tapi kita harus benar-benar bikin ya dana darurat supaya apa? Supaya apa yang sudah kita tabung atau apa yang kita kumpulkan serta apa yang sudah kita rencanakan di rencana anggaran itu tidak terganggu atau sudah sesuai dengan kebutuhan atau plotnya masing-masing. Jadi kita nggak ngambil misalkan nggak ada dana darurat nih gitu, tapi kita udah anggarkan untuk belanja bulanan atau belanja mingguan sekian gitu, ya udah sesuai dengan plotnya masing-masing gitu, jadi nggak keambil gitu maksudnya. And next, sekarang udah aku bagi beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk memiliki keuangan sehat sepanjang tahun. Lalu yang berikutnya di sini aku akan membuat rencana anggaran untuk untuk bulan Juni ya, Moms. Yang pertama di sini untuk belanja mingguan, kita mulai dulu dengan belanja mingguan. Di situ aku anggarkan seperti biasa 600.000 selama 4 minggu, dan ini khusus untuk uang lauk pauk gitu ya teman-teman. Khusus untuk uang lauk pauk dan sayuran aja. Jadi setiap minggunya aku anggarkan sebesar Rp150.000. Lalu yang berikutnya, di situ aku buat anggaran untuk kebutuhan bulanan dibagi menjadi 2, wifi dan listrik. Jadi untuk wifi-nya sebesar Rp145.000 dan listriknya di situ aku anggarkan sebesar Rp100.000. Lalu yang berikutnya di sini kita akan membuat rencana anggaran untuk belanja bulanan di bulan Juni. Untuk belanja bulanan di sini aku bagi secara garis besarnya. Yang pertama di situ aku plotkan untuk belanja beras sebesar Rp160.000, kemudian LPG sebesar Rp60.000. Lalu di sini aku sisihkan untuk susu dan diapers anak sebesar Rp650.000, dan kebutuhan lain-lain misalkan untuk deterjen, softener, kemudian kebutuhan mandi, lalu bersih-bersih rumah, itu aku anggarkan sebesar Rp250.000. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pengeluaran tidak terduga. Di situ aku anggarkan sebesar Rp300.000. Jadi misalkan ada kondangan atau tili bayi, bisa ambil dari uang pengeluaran tidak terduga ini ya, Mam. Jadi tidak mengambil jatahnya belanja bulanan atau belanja yang lain gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah aku membuat sinking fund atau dana yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu dan untuk kebutuhan tertentu. Di situ aku gunakan untuk tabungan pendidikan anak sebesar Rp250.000. Jadi ini udah aku sisihkan dari anak aku baru lahir sampai sekarang usianya alhamdulillah hampir 2 tahun dan rencananya untuk biaya pendidikan dia. Lalu yang selanjutnya aku juga menyisihkan untuk tabungan masa tua. Dan untuk tabungan pendidikan anak aku tidak simpan dalam bentuk uang, tapi aku investasikan dalam bentuk hewan ternak. Harapannya supaya mereka bisa berkembang gitu ya teman-teman. Nah, baik, dan untuk total kebutuhan bulanan aku adalah sebesar Rp3.015.000. Dari 5 juta yang dianggarkan, sisanya digunakan untuk tabungan uang tanah karena kita ingin membeli tanah. Lalu yang berikutnya di sini aku juga mau mengisi challenge Rp2.000 atau ODTT-nya One Day 2000, karena di sini aku udah ada 6 lembar Rp2.000. Jadi aku lingkari itu untuk 6 hari berarti ya teman-teman. Jadi aku lingkari sampai dengan tanggal 6. Nah, ini dia untuk ODTT-nya. Insya Allah semoga bisa terselesaikan. Berikutnya di sini saatnya kita untuk memasukkan anggaran sesuai dengan
plotnya masing-masing ya. Jadi untuk belanja mingguan aku anggarkan uang lauk pauk sebesar Rp150.000 selama 1 bulan. Kebutuhan bulanan meliputi wifi dan listrik, dan untuk belanja bulanan di situ aku tidak bentuk cash ya teman-teman. Jadi aku langsung gesek biasanya pakai edisi gitu. Dan untuk tabungan pendidikan anak sudah aku sisakan beserta dengan tabungan masa tua. Nah, ini saatnya kita masukin dulu sesuai dengan plotnya masing-masing. Jadi memang aku meminimalisir penggunaan uang cash karena aku lebih suka pakai ATM gitu. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu channel kami dengan like, comment, dan subscribe.